jualan di TikTok kok aneh banget ya? Kok beda sama tempat lain? Gini, belum lama gue lihat ada di komen gue, itu dari username Brokoli, dia bilang gini, gak jelas TikTok gak kayak tempat jualan. Tapi gue yakin dia gak sendirian sih. Gue yakin banyak di antara kalian yang ngalamin hal yang sama, bener gak sih? Jadi kayak, hah? Ini tuh tempat jualan kayak gimana sih? Kalau yang lain, gue cobain nih. Dari toko oranye, toko hijau, toko pink yang udah tutup gitu ya. Semua tuh ngerasa kayak, oke, ini kayaknya gue kebayang cara jualannya kayak gini. Tapi kok TikTok bener-bener sesuatu yang bener-bener, apa ya? Makhluk yang beda sendiri, makhluk yang aneh sendiri. Gitu ya. Toto ada yang kayaknya cepat. Terus Toto ada yang udah kayak turunnya cepat gitu kan. Dan kok nggak biasa sih gitu. Nah, gue tahu banyak di antara kalian yang pasti ngalamin kayak gini. Nah, maka kali ini gue mau bahas tentang keanehan TikTok tuh kayak gimana. Tapi gue bukan cuma bakal ngebahas keanehannya, gue bakal bahas gimana caranya buat lu cuan. Karena itu yang lu cari kan, bener nggak? Nah, tapi sebelum gue spill apa aja yang harus dilakuin, gimana caranya biar rame, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lu klik subscribe dan aktifin loncengnya, ya. Nah, kenapa TikTok aneh? Karena bisa dibilang TikTok itu adalah, ya yang pertama sih, di kategorinya gitu. Jadi gini, lu kalau lihat ya, lu lihat Shopee, lu lihat Tokopedia, lu lihat Lazada, lu lihat Bukalapak. Semua tuh jelas, mereka adalah e-commerce. Pasar jualannya. Ibarat gini, kalau lu ikut di workshop-workshop yang gue pernah adain, di training gue bikin, atau misalnya di acara-acara yang adain. Contoh kayak gini deh, tanggal 15 Februari nanti kita ada workshop tentang gimana caranya buat kalian ramai jualan di Ramadan. Gitu ya, panduan persiapan cuan Ramadan tuh ada tuh tanggal 15 Februari nanti gitu ya. Buat seller lu bisa ikut, cuman gue nggak tahu tiketnya masih sisa apa enggak ya. Nah, di workshop itu gue selalu bilang gini, buat kita kalau misalnya langsung ngebahas online, banyak orang tuh langsung nggak connect, banyak orang tuh langsung bingung. Karena kenapa? Karena nggak biasa, bener nggak? Makanya gue selalu ngasih perumpamaan kayak, lo kalau mau jualan di sini, ini tuh sebenarnya kalau di offline tuh, gue selalu membandingkan tempat online itu platform online kan, di offline-nya apa sih gitu loh. Kalau kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, itu tuh mereka dari awal memang udah ngejiplaknya pasar. E-commerce-nya itu pasar atau mall lah. Gitu ya. Tinggal ya beda kelas aja. Contoh mungkin kayak lu lihat di Topet, oh mungkin agak lebih high level ya. Pasarnya agak rapi gitu ya. Terus kayak di Shopee mungkin banyak yang barangnya murah-murah nih. Ya itu mungkin kayak apa ya, Tanah Abang gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Gitu ya. Nah, tapi TikTok ini benar-benar satu makhluk yang beda sendiri karena ya namanya dia di awal social commerce. Jadi dia bukan bikin apa ya? Dia bukan bikin pasar, dia bukan bikin toko. Kalau gue lihat, dia lebih mirip kayak orang bikin Disneyland, tau gak? Jadi dia bikin platform, dia bikin tempat buat hiburan. Ini kan hiburan ya. Tapi di dalam dia jualan. Nah, kan Disneyland banget tuh kayaknya, bener nggak? Atau Dufan lah ya. Nah, oke, jadi itulah bedanya gitu ya. Nah, kalau lihat dari sejarah, TikTok kan awal juga memang ketika masuk ya benar-benar platform sosial media, platform hiburan, dia nggak mengarah jualan. Terus tahu lah di 2021-an dia kepikiran, oke, gue udah punya traffic gede, gue mau dapet cuan. Gimana? Masukin. Dan dia manfaatin banget pilar mereka, yaitu mereka udah banyak konten, mereka punya banyak konten kreator, dan kreatornya udah banyak yang kreatif-kreatif abis. Gitu ya. Dan sebelum dia jualan, TikTok itu ngerilis fitur live streaming. Yang sebenarnya di live streaming di Facebook, di Meta juga udah ada sih. Ya di Instagram udah ada. Tapi si TikTok ini lebih pinter. Gitu ya. Live streaming itu yang live streaming jualan, kalau yang jualannya laku, dia boost terus. Kasih preview makin banyak. Karena kenapa? Dia dapat cuan dari situ. Karena kan ibaratnya TikTok memanfaatkan ada gini, ibaratnya gini ya kalau gue lihat ya. TikTok dia udah yang download banyak. Yang buka tiap hari banyak. Artinya, gue mau dapet duit nih dari sini. Gimana caranya? Oh, kalau jualan gue gak usah bikin produk. Gue ini aja, bikin orang lain yang jualan, gue minta persenan aja. 5%, 10% gitu kan. Kerasanya mungkin kayak, 5%, oke lah. Tapi lu bayangin, dari jumlah TikTok segitu gede, berapa omset commerce-nya? Gede banget kan? 5%-nya berapa? Kayak lo langsung ya. Nah, itulah yang dilakuin TikTok. Nah, dari sini sebenarnya imbasnya adalah yang lo perlu ngerti adalah, jadi dia tuh bukan kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Mereka tuh sistemnya adalah mereka tuh gini. Gue bikin toko, gue bikin pasar, terus buat dapetin orang gimana? Buat dapetin orang, mereka bakal ngiklan di mana-mana. Makanya lo perhatiin deh, kalau lagi mau 12-12, 11-11, lo mau buka YouTube, lo mau buka Facebook, lo mau buka Instagram, bahkan lo buka TikTok, semua platform itu ngiklan. Ayo datang ke Shopee 11-11, Shopee 12-12 gitu ya.
Lazada ini gitu kan. Mereka udah bikin nama tema ini itu ngiklan gede-gedean, bikin orang keluar duit. Yang artinya di sini mereka tuh modal. Ya kan? Mereka tuh nggak modal gede buat dapetin orang, buat orang belanja. Nah, beda sama TikTok. TikTok ini pinternya adalah dia nggak butuh modal lagi. Orang udah punya, orang udah buka dia, justru tugas dia adalah nyari duit aja dari situ. Gitu kan. Nah, cuman karena dia juga sadar, orang buka TikTok dari awal carinya adalah dia kagak cari yang namanya barang. Kagak niat belanja. Jadi orang buka TikTok buat cari hiburan. Terus gimana caranya lu bikin orang yang cari hiburan buat lu jualin? Caranya adalah dengan memanfaatkan yang namanya sifat manusia impulse buying. Bener nggak? Dan mayoritas kalau diperhatiin emang warga TikTok ini banyaknya Gen Z, anak muda gitu kan. Nah, jadi yang laku apa? Produk-produk yang laku. Yang produk-produk yang laku ya adalah yang dibutuhkan anak muda. Nah, impulse buying gimana? Lewat konten. Jadi kayak lu bayangin orang lagi nonton. Oke, seru juga nih. Ih, lucu banget ya. Ih, kok bajunya lucu? Ih, baju ini lucu. Gue juga mau kayak gitu. Nah, itu yang dijual. Dengan barang yang harganya mungkin nggak bisa terlalu mahal, nggak bisa sampai yang jutaan. Ada sih yang jutaan-jutaan juga ya. Tapi anak muda ya lo harus tahu ya, anak muda kemampuan finansialnya mungkin di mana. Nah, barang-barang itulah yang lo harus bisa manfaatin. Barang-barang anak muda, makanya skincare, kosmetik, gitu ya, fashion, gitu kan, FMCG, itu banyak produk laku lewat TikTok. Gitu ya. Nah, tinggal gimana? Bisa nggak kalian manfaatin impulse buying-nya? Kalau misalnya kalian bisa, gitu ya, di situ lu dapat order bakal banyak banget karena bisa cepet banget, gitu ya. Nah, terus gimana manfaatin impulse buying-nya? Ya tadi, konten live. Lu harus tahu gimana cara bikin konten yang bagus. Lu harus tahu cara kontennya itu ada hiburan tapi ada jualannya. Terus lu harus tahu juga kayak nge-live streaming-nya itu kayak gimana, gitu ya. Dan si TikTok juga pinter. Oke, gua tahu seller nggak bisa, dimanfaatin lah kreatornya, dikonekin lewat yang namanya affiliate marketing. Jadi para afiliator, para konten kreator bisa fokus dengan konten mereka, fokus bikin konten yang bagus dan sambil dia dapat cuan. Nah, para seller fokus buat bikin barang. Gitu. Kebayang nggak lo? Jadi ini dia nih yang bikin TikTok beda. Terus gimana cara manfaatinnya? Manfaatinnya yang tadi gue bilang. Gitu ya. Konten live. Nah, gue tahu ini kagak gampang. Nah, bahkan sebenarnya gini, karena gue banyak kerja sama TikTok, jadi gue tahu apa sih yang mereka mau gitu loh. Dan mereka tuh benar-benar satu perusahaan yang data driven company banget. Mereka benar-benar ngelihat data. Jadi mereka bahkan tahu gini, oke, produk ini kenapa bisa laku, produk ini kenapa nggak bisa laku. Mereka tuh nyiapin banyak orang pintar buat mempelajari. Gitu kan. Dan di sini gue mau spill adalah salah satunya adalah gini, yang bikin banyak seller sering stuck di TikTok adalah mereka nggak tahu cara nge-launching produk yang efektif di TikTok. Jadi ketika di-upload, ya udah nggak bisa dibiarin aja gitu loh. Ternyata ada step-step tertentu yang perlu dilakuin buat kalian tuh direkomendasi sama TikTok. Salah satunya apa? Ternyata kalau dari data, ketika dalam 30 hari terakhir, order lu di bawah 30, di atas 30, itu masuk rekomendasi 1. Di atas 100, masuk rekomendasi 2. Gitu. Nah, inilah data insight yang perlu kalian ngerti. Nah, buat kayak gitu gimana? Nah, kalau buat kalian yang caranya sebenarnya adalah ya kita bisa dengan promosi gila-gilaan, kita bisa manfaatin affiliate, kita bisa bikin konten, kita bisa ngiklan. Tapi semua itu kadang nggak efektif kalau lu nggak tahu bumbu rahasianya. Nah, dan makanya sebenarnya kita di MEA, kita punya beberapa service yang bisa, yang kita udah tahu insight-insightnya, membantu kalian. Contoh gini, ada yang namanya jasa launching produk atau toko atau brand. Jadi lewat sini, ada berbagai treatment yang kita lakuin di TikTok yang bikin toko kalian tuh jadinya bisa lebih direkomendasikan. Trafficnya gue udah cobain, kebukti naik, kebukti ngangkat. Artinya kan efektif dong, bisa dong buat dilakuin, bener nggak? Nah, buat kalian yang mau, mumpung sekarang lagi mau bulan Ramadan, gitu ya. Jadi ini kesempatan bagus banget, gitu ya. Lu buat dapetin banyak order. Cuman gue bakal bilang karena kita udah mau Ramadan di Mei juga kita nggak bisa terima banyak klien. Kenapa? Karena ya klien yang ada juga kan mereka juga pada pengen cepat naik dong. Jadi buat lo yang mau, lo bisa lihat di deskripsi, lo bisa chat sama tim gue nggak tahu masih ada slot atau enggak. Siapa tahu lo bisa kerja sama dengan kita. Nah, gue pengen tahu juga pendapat kalian atau kalau kalian masih ada yang pertanyaan, kenapa sih TikTok gue susah, kenapa sih kayak gini, atau lo punya curhatan, lo bisa tulis di kolom komentar, nanti gue bakal bikin jawabannya seminggu sekali. Jangan lupa juga buat like dan kirim ke teman-teman lo yang lain.